Salam Just Talk, kembali lagi. Kemarin nggak ada video, jadi gue butuh waktu juga ya untuk aktif lagi seperti sebelumnya. Tapi hari ini ada video, kita bahas update sambil lihat iPad gue. Gue mau bahas yang pertama itu Dani Alves. Jadi di video sebelumnya gue bilang Alves nggak jadi datang. Itu dari Fabrizio Romano. Oke, nampaknya Barca juga nggak mau. Beberapa hari tidak ada kabar. Mendadak kemarin Xavi minta Alves datang. Jadi nampaknya ada pembicaraan antara Xavi dan Alves, sehingga dari yang tidak jadi menjadi jadi. Dan bahkan itu bukan gue yang ngomong, semua media ngomong bahwa Alves nggak jadi ke Barcelona. Kalian bisa cek lah. Terus kalau ada yang ngebully gue ya soal hal kecil, seolah-olah gue yang tahu dengan itu langsung gue blok. Oke, Kardus, apakah Alves cocok? Gue bilang ada dua hal, seperti yang ada berapa yang harus dipertimbangkan lah, karena kita tahu bahwa sikon di Barcelona terutama soal keuangan itu enggak banget. Dan si Alves ini bermain untuk 1 euro. Kemungkinan besar kalau menang dia akan dapat bonus yang sama. Tapi jadi intinya dia bermain untuk hampir gratis, praktis gratis lah. Nah, kita juga sadar, atau terutama untuk fans Barca, jangan terlalu punya banyak ekspektasi tinggi. Oke, jangan terlalu banyak ekspektasi tinggi dengan Alves. Dia bisa memotivasi pemain, memberi masukan, tapi jangan berharap dia tiap minggu bermain di top level. Bahwa dia umur 38 tapi dia kelihatannya masih fit banget. Dan bek kanan tahu sendiri, bekerja keras. Ya kita lihat aja, gue juga nggak tahu gimana, apakah bisa atau enggak. Tapi waktunya masih banyak, 1,5 bulan, karena dia di bulan Januari dia bisa bermain lagi ya. Gue sih cukup positif dengan kedatangan Alves, melihat sikon di Barca. Jadi oke-oke aja, karena semua pemain yang bisa berkontribusi nggak banyak dan nggak mahal, apalagi praktis gratis, untuk gue sih sangat welcome. Oke? Jadi Dani Alves ke Barca, dan si Xavi mulai unjuk gigi. Dembele telat datang. Harusnya dia 8:30 hadir di lapangan, tapi dia hadir jam 3 menit telat, 8:33. Dikasih denda. Ini sebuah gesture juga terhadap grup lainnya, bahwa ya lu denda itu mungkin dari sisi duit nggak ada artinya, tapi harusnya lu malu atau merasa malu terhadap temen-temen lu lainnya lah. Dan next pelanggaran di double. Oke? Kita lihat apakah Dembele belajar dari situ. Karena Xavi minta pemain harus hadir 1,5 jam sebelumnya, sementara staffnya 2 jam sebelum latihan, which is good. Karena ini pengalaman juga yang pernah diungkapkan oleh Agüero pada saat dia datang ke Barcelona. Dia lihat, loh kok nggak ada orang, padahal dia datang duluan. Dia bilang di Man City semua orang udah sibuk sejam sebelum latihan. Hal kayak gini lah mungkin Koeman harusnya lebih keras lagi. Dan ada orang yang menyindir gue pada saat gue melakukan itu di timnas dulu. Dibilang gue kayak polisi lah, satpam lah, apalah. Sekarang kalau kita lihat Sintayong dan Xavi jauh lebih ketat daripada gue. Bahkan Van Gaal aja ngelihat tempat pemain parkirnya itu bener nggak atau asal-asalan, sampai segitunya. Sintayong kita tahu sendiri, dan gue harap ada hasilnya di timnas Indonesia. Dan Xavi sekarang menunjukkan bahkan 48 jam sebelum pertandingan pemain nggak boleh keluar, nggak boleh balik ke setelah jam 12. Harus belum jam 12, harus malam, harus di rumah semua. Nah, hal-hal kayak gini mungkin orang tolol nggak paham ya, orang goblok nggak paham bahwa disiplin itu penting sekali. Tapi that's okay.
disiplin itu, kalau lu disiplin di luar lapangan, ini prinsip gue kenapa gue dulu juga waktu ngelatih timnas juga sangat keras terhadap itu. Kalau punya disiplin di luar lapangan, lu juga punya disiplin di dalam lapangan. Oke? Lu harus biasakan dengan disiplin, dengan makanan dan lain-lain. Bahkan selevel top dunia aja itu masih disiplinnya keras. Orang kan berpikir, oh harusnya pemain-pemain ini paham dong, profesional, gajinya puluhan miliar, ratusan miliar setahun. Kenapa mereka aja nggak bisa? Nggak, ujungnya tetap manusia. Ujungnya tetap manusia yang tetap harus dibimbing, mau gaji lu berapapun ya. Jadi kalau gue bilang, kalau di semua olahraga di Indonesia disiplinnya lebih diketatkan, gue yakin prestasinya akan lebih berkembang. Tapi terserah kalian lah. Kasper Schmeichel marah-marah karena Denmark kebobolan 1 dalam 9 pertandingan terakhir, dan yang ngebobolin Faroe Island. Nah, Kepulauan Faroe ini kan ya apa ya, kayak tim RT RW lah, bisa ngebobolin Kasper Schmeichel. Dia marah, tapi gue paham yang dia maksud, karena gue juga masih ingat waktu gue mengalahkan Guam 21-3 itu gue juga marah. Cuman ada beberapa pemain yang nggak paham. Cuman intinya adalah kalau lu bisa cetak 1000 gol, lu cetak 1000 gol. Lu intinya adalah fokus kan, nggak boleh meremehkan, harus tetap fokus terhadap tim-tim kayak begini. Walaupun mereka menang 3-1, tapi kalau bisa nggak boleh kebobolan lah, kasarnya begitu. Apalagi lawan tim-tim kecil ya, kecuali timnya besar. Jadi gue sangat paham apa yang dilakukan oleh Kasper Schmeichel, marah-marah. Banyak orang nggak paham, lebay lu bla bla. Enggak, ini nggak lebay, ini menunjukkan sikap profesional fighter yang selalu ingin menang dengan cara yang benar ya, bukan menghalalkan segala cara untuk menang. Tapi ini bukan masalah gol. Kadang dia happy kalau menang 4-5, kebobolan 4 tapi cetak 5 gol. Cuman kita harus lihat sikon, lihat lawan per pertandingan. In this case gue sangat setuju dengan Kasper Schmeichel. Italia Sri, kemarin di DPI gue dan Wesley bilang Italia akan menang tipis. Kenapa Sri? Karena di menit-menit terakhir Jorginho gagal penalti. Hal-hal kayak gini kita nggak bisa prediksi. Tapi berdasarkan kekuatan sesuai dengan prediksi kita, Italia bermain as a team, nggak tergantung oleh Insigne atau siapapun lah. Verratti, masih ada Chiesa, Barella kemarin bermain. Gara-gara penalti mereka seri, tapi mereka tetap berada di rank 1, dan Swiss berada di rank 2. Tinggal tunggu match terakhir. Apalagi Harry Kane cetak hat-trick. Kayaknya dia ngamuk, dia ingin menunjukkan bahwa dia masih eksis. Dan juga siapa yang cetak gol? Yaitu Lord Maguire. Maguire cetak gol juga, which is good untuk klub-klubnya, karena seharusnya mereka menunjukkan bahwa mereka sangat ingin menang terus. Tapi kita juga tahu dia cetak gol pas United comeback lawan Atalanta di kandang, dia cetak gol 2-2. Habis itu jeblok juga. Jadi ya kita lihat hasilnya apa. Kenapa Maguire, apakah dia bisa bangkit lagi atau tidak. Cuman yang jelas Inggris ya pasti lolos di grup ini. Dan juga Emil Smith Rowe melakukan debutnya, which is good. Kemarin kita juga bahas di DPI bahwa Emil Smith Rowe ini sooner or later dia pasti main. Perkiraan gue mungkin lawan San Marino, karena San Marino lebih lemah. Tapi karena skor di babak pertama sudah 5-0, jadi nggak ada alasan untuk merotasi. Dan itu juga dilakukan oleh Gareth Southgate, which is good untuk Arsenal, untuk dia sendiri, karena dia menunjukkan bahwa dia di umur segitu sudah layak bermain. Dia bekerja keras, nggak jatuh dari langit. Dia dapat kompetitor dari Odegaard, tapi tetap bekerja keras. Nggak selalu main bagus juga di Arsenal, but that's okay. That's okay, dan sangat layak dia diberi kesempatan di timnas.
Gerrard pergi ke Aston Villa, siapa penggantinya? Nah, yang ada dua pemain yang diincar, yaitu Giovanni Van Bronckhorst dan juga Gattuso. Gattuso is Gattuso ya. Sebenarnya dia nggak jelek-jelek amat loh kalau gue bilang. Kalau gue lihat tim yang dia latih bermain, tapi ya bukan top juga. Bronckhorst mantan pemain Rangers, jadi sangat layak. Dia sempat ngelatih di Cina setelah menjadi juara dengan Feyenoord. Habis itu balik lagi, jadi Van Bronckhorst kosong. Apalagi nggak ada lagi. Ntar malam Belanda main, semoga gue bisa nonton karena gue berapa hari terakhir gue masih jet lag, tidurnya jam 10 malam terus 10:30 11, bangunnya pagi. Jadi semoga gue bisa nonton. Oke? See you next time. Thanks for watching.